Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Suryanti, SPMP. Sebelum kita masuk ke materi kuliah dasar-dasar agronomi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah dasar-dasar agronomi. Cakupan materi kuliah dari mata kuliah dasar-dasar agronomi adalah meliputi beberapa konsep dasar budidaya tanaman yang meliputi pertama, pengertian agronomi, pengertian pertanian, pengertian budidaya tanaman, pengertian perkebunan, pengertian tanaman, pengertian tumbuhan, serta pengelompokan tanaman pertanian. Yang kedua, pembangunan pertanian, sistem pertanian, kebutuhan pangan, dan revolusi hijau. Kemudian cakupan materi yang ketiga adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman. Kemudian yang keempat adalah perbanyakan tanaman dan pembibitan, dan yang terakhir adalah teknik budidaya tanaman. Setelah mengikuti perkuliahan dasar-dasar agronomi, diharapkan mahasiswa akan memiliki beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama, mahasiswa bisa memahami pengertian agronomi, pertanian, budidaya tanaman, dan perkebunan. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa memahami tanaman berdasarkan kebutuhan manusia. Yang ketiga, mahasiswa bisa memahami pembangunan pertanian dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri, dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan sistem pertanian dan penerapannya. Yang kelima, mahasiswa bisa memahami pentingnya pangan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan hasil tanaman. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa bisa memahami teknik perbanyakan tanaman, baik secara generatif maupun vegetatif. Dan yang terakhir, mahasiswa bisa memahami tahapan-tahapan dalam budidaya tanaman. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah metode ceramah, di mana dosen akan menjelaskan beberapa materi kuliah. Kemudian yang kedua adalah discovery learning, project-based learning, dan contextual learning. Kemudian yang ketiga adalah diskusi kelompok, di mana nanti diskusi akan dilakukan dalam kelompok kecil atau yang kita sebut dengan small group discussion, serta metode tes atau kuis serta tugas. Kemudian penilaian akan dilakukan dengan berdasarkan pada kriteria jenjang, skor, indikator kinerja, serta tagihan dan bobot nilai seperti pada tabel 1 dan 2. Untuk jenis tagihan dan bobot nilai, yang pertama adalah partisipasi kuliah nanti akan memiliki bobot nilai 10%. Kemudian penyelesaian tugas terstruktur memiliki bobot nilai 20%. Kemudian ujian tengah semester memiliki bobot nilai 30%. Kemudian ujian akhir semester memiliki bobot nilai 40%. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian penyelesaian tugas dan ujian didasarkan pada jenjang sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Untuk jenjang sangat kurang memiliki skor kurang dari 20 dengan indikator tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak ada ide. Kemudian kurang skornya 21-40 dengan indikator ada ide tetapi tidak lengkap dan tidak menyelesaikan masalah. Kemudian jenjang cukup itu memiliki skor 41-60 dengan indikator ada ide tetapi kurang lengkap atau kurang inovatif. Kemudian jenjang baik itu memiliki skor 61-80 dengan indikator ada ide inovatif, jelas, dan dapat menyelesaikan masalah.
Kemudian yang terakhir adalah jenjang yang sangat tinggi, yaitu sangat baik, dengan skor lebih dari 80. Indikatornya adalah ada ide inovatif, sangat jelas dan lengkap, serta dapat menyelesaikan masalah dengan cakupan yang luas. Selanjutnya kita langsung masuk materi ke bab yang pertama, yaitu tentang pengertian agronomi, pertanian, budidaya tanaman, dan perkebunan. Pengertian agronomi. Agronomi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu yang pertama kata agros, yang berarti lahan atau lapang produksi, atau dalam bahasa Inggris adalah field, dan nomos yang berarti pengelolaan atau pengusahaan. Kemudian kalau secara lengkap, agronomi itu dimaknai sebagai field to be managed with crops or soil and crop management. Kemudian salah satu pakar agronomi yang bernama Gibbs pada tahun 1970 memberikan makna pada agronomi sebagai the study of update of the science of soil management and the production of crop, atau kalau diterjemahkan menjadi studi tentang aplikasi ilmu pengelolaan tanah dan produksi tanaman. Sehingga agronomi bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan tanah untuk kehidupan tanaman, sehingga di dalamnya tentu tidak termasuk kehidupan hewan. Kemudian dari makna yang disampaikan oleh Gibbs tadi, kita bisa memberikan arti secara lebih lengkap bahwa agronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan tanaman pertanian atau manajemen produksi dan lingkungannya guna memperoleh produksi maksimal. Kemudian pengertian ini diberi makna sebagai pertanian dalam arti yang sempit, karena yang menjadi objek hanyalah tentang tanaman saja. Selanjutnya, ini ada ahli agronomi yang lain yang bernama Pak Samsud Sajjad. Pada tahun 1977, beliau memberikan makna agronomi, di mana agronomi menurut Pak Samsud Sajjad berasal dari kata agros atau lahan dan nomos atau pengelolaan. Kemudian artinya agronomi di sini adalah pengelolaan lahan produksi dengan sasaran produksi fisik yang maksimal. Kemudian Pak Sumantri Sastro-Soedarjo pada tahun 1980 memberikan makna agronomi sebagai ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimal. Kemudian yang terakhir adalah Sri Setiaji Harjadi pada tahun 1986 memberikan makna agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimal. Selanjutnya, ini tentang unsur-unsur agronomi. Terdapat 3 unsur pokok di dalam agronomi dan itu disebut sebagai unsur-unsur agronomi, yaitu yang pertama adalah lapang produksi atau lingkungan tanaman, kemudian pengelolaan atau manajemen, serta yang terakhir adalah produksi maksimum sebagai hasil dari interaksi lapang produksi dan pengelolaan. Kemudian kalau kita berbicara tentang lingkungan, lingkungan adalah tempat di mana tanaman itu dibudidayakan, kemudian pengelolaan adalah usaha untuk membuat lingkungan menjadi tempat yang sesuai untuk budidaya tanaman, bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimum dan memperkecil resiko. Selanjutnya, pengelolaan pada dasarnya itu dilakukan dengan terencana, dengan melalui pemanfaatan berbagai jenis teknologi yang ada. Dan yang terakhir, tentang produksi maksimum adalah upaya untuk memaksimalkan produksi melalui gabungan dari lingkungan dan pengelolaan yang dijadikan satu kesatuan guna mendapatkan hasil yang maksimum. Kemudian perlu diketahui bahwa unsur-unsur agronomi itu sifatnya tidak kekal. Sehingga misalnya yang dikatakan produksi maksimum
sebenarnya itu bersifat dinamis atau artinya dalam hal ini tidak mantap karena dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan dan kondisi lapang produksi. Selanjutnya ini tentang aspek dan lingkup agronomi, di mana aspek dan lingkup agronomi itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah aspek pemuliaan tanaman. Ini mencakup aspek yang berhubungan dengan bagaimana kita memperbaiki sifat-sifat tanaman. Kemudian dari hasil pemulihan tanaman tentu nanti akan dihasilkan beberapa varietas yang memiliki sifat unggul. Selanjutnya adalah aspek fisiologi tanaman, di mana dengan fisiologi tanaman kita bisa melakukan perbaikan pengelolaan tanaman, sehingga di dalam fisiologi tanaman itu mencakup kelakuan tanaman dari mulai taraf benih sampai ke panen. Dan yang ketiga adalah aspek ekologi tanaman. Di sini mencakup bagaimana kita memperbaiki lingkungan tanaman, kemudian juga kita memahami bagaimana sifat unggul dari suatu varietas itu dapat terekspresikan dengan sempurna apabila kondisi iklim dan tanah itu sesuai. Dari ketiga aspek tadi, kita kemudian bisa mengatakan bahwa ketika aspek agronomi di atas merupakan suatu gugus ilmu tanaman atau yang kita sebut dengan crop science yang langsung berperan dan mendukung tindakan-tindakan agronomi dari berbagai tingkatan dan tentu akan terlihat pada produksi maksimum tanamannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang jenis unggul, maka yang dimaksud jenis unggul tentu adalah yang memiliki sifat yang baik, seperti misalnya tanggap terhadap pemupukan, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit, mampu bersaing dengan gulma, kemudian memiliki produksi tinggi, umur produksi lebih cepat, dan lain-lain. Kemudian dari hasil pemulihan tanaman, misalnya kita akan dapatkan suatu varietas yang memiliki beberapa sifat unggul, di mana sifat keunggulannya ini sangat tergantung pada tingkat tindakan agronomi yang dilakukan. Kemudian ini tentang apa peranan agronomi di dalam pertanian. Agronomi tentu memiliki peran yang sangat luas dan penting, yaitu yang pertama, agronomi berperan dalam menyediakan bahan baku pangan, sehingga agronomi sangat penting perannya dalam usaha memantapkan swasembada pangan, baik itu beras, palawija, dan hortikultura, serta bisa memperbaiki kualitas dari pangan tersebut. Kemudian agronomi berperan dalam menyediakan bahan baku industri. Kegiatan usaha tani itu tentu ditujukan pada hasil atau orientasinya adalah untuk mendapatkan hasil, di mana ketika agronomi berperan untuk menyediakan bahan baku industri, dalam hal ini agronomi bisa berorientasi untuk menunjang kebutuhan industri atau ekspor dengan adanya investasi jangka panjang. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan budidaya tanaman kakao, kemudian kelapa sawit, kopi, dan lain-lain, di mana komoditas ini tentu memang orientasinya adalah untuk industri atau ekspor. Kemudian usaha untuk meningkatkan produksi tanaman industri ini tentu akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan atau devisa negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan berupa kemampuan lahan yang tersedia, kemudian pelaksanaan pengelolaan untuk mencapai produksi tinggi dan berkelanjutan, serta melestarikan sumber daya alam dan perluasan pemasaran hasil. Kemudian agronomi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya kegiatan agronomi ini bisa menyediakan bahan baku untuk komoditas ekspor, sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja di dalam kaitannya kegiatan pengelolaan sampai pada kegiatan pasca panen maupun di dalam pengolahan hasil pertanian. Kemudian yang terakhir, agronomi berperan dalam mempertahankan kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian tentang pertanian atau yang kita sebut dengan agriculture atau farming. Agriculture berasal dari kata agri atau aker atau field
yang artinya adalah lahan atau tanah. Kemudian kalau culture itu diartikan sebagai digunakan untuk membudidayakan. Sehingga pertanian itu sama dengan field cultivation. Sehingga dapat diartikan pertanian adalah mengusahakan lahan dengan menumbuhkan tanaman, hewan, atau ternak dan ikan untuk tujuan mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk arti pertanian ini kemudian di dalam selanjutnya kita memberi makna ini adalah sebagai pertanian dalam arti yang luas karena di dalamnya termasuk aspek tanaman, hewan, ternak, dan ikan. Jadi yang dikelola atau yang diusahakan tidak hanya tanaman saja, tetapi juga termasuk hewan atau ternak serta ikan. Kemudian kalau kita berbicara tentang pertanian dalam arti yang luas, di dalamnya terdapat beberapa subsektor pertanian, yaitu yang pertama adalah subsektor tanaman pangan, yang kedua subsektor tanaman perkebunan, yang ketiga subsektor tanaman hortikultura, yang keempat subsektor perikanan, yang kelima subsektor peternakan, dan yang terakhir adalah subsektor kehutanan. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian budidaya tanaman, di mana perlu diketahui agronomi seringkali itu juga disebut dengan budidaya tanaman. Secara lebih lengkap, budidaya tanaman tentu itu berasal dari kata budidaya dan tanaman, di mana budidaya sendiri berasal dari kata budi dan daya. Budi itu memiliki arti akal atau alat batin, sehingga dengan akal atau alat batin tadi kita bisa membedakan hal yang baik dan buruk, atau bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian daya itu memiliki arti kekuatan atau power atau force atau cara atau upaya. Sehingga secara lengkap budidaya tanaman tentu adalah artinya akal manusia untuk mencari cara yang baik dan benar untuk menumbuhkan tanaman agar diperoleh hasil yang tinggi. Terkait dengan pengertian budidaya tanaman tadi, kita juga harus bisa membedakan apa bedanya tumbuhan dan tanaman. Tumbuhan merupakan sesuatu yang sifatnya hidup dan bertambah besar atau berkembang dan mempunyai bagian-bagian yang berupa batang, akar, daun, dan sebagainya, serta memiliki inti sel dan klorofil. Sedangkan tanaman adalah tumbuhan yang ditanam dan dipelihara untuk dimanfaatkan. Jadi kalau tumbuhan itu dia hidup dengan sendirinya, dia tidak ditanam, tidak dipelihara. Sedangkan kalau tanaman itu tumbuhan yang ditanam, artinya sengaja ditanam dan kemudian dipelihara untuk kemudian diambil manfaatnya. Kemudian ada lagi istilah tanaman pertanian atau crop, di mana tanaman pertanian atau crop itu dimaknai sebagai segala tanaman yang digunakan manusia untuk tujuan apapun. Kemudian tanaman pertanian juga bisa diberi makna sebagai tanaman-tanaman yang berfaedah secara ekonomi, cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia. Dan yang terakhir, tanaman pertanian atau crop bisa dimaknai sebagai tanaman-tanaman yang dikelola sampai tingkat tertentu, dan ini bisa dibandingkan dengan gulma dan kita bisa membandingkan antara tanaman pertanian ini dengan gulma dan tanaman liar. Jadi kalau di gulma dengan tanaman liar itu tentu dia tidak dilakukan pengelolaan, sedangkan kalau tanaman pertanian dilakukan pengelolaan. Kemudian yang berikutnya adalah istilah farming. Farming berasal dari kata farm, di mana secara lengkap farming adalah suatu unit lahan di mana dilakukan kegiatan produksi tanaman, ternak, atau ikan. Ya. Sehingga kaitannya dengan istilah farming ini ada pembagian yang kita sebut dengan crop farming, ada fishery farming, dan livestock farming. Crop farming itu mengacu pada agronomi, sedangkan fishery farming mengacu pada sektor perikanan, dan livestock farming mengacu pada kegiatan peternakan. Selanjutnya kita masuk ke sebab tentang apa itu perkebunan.
Arti perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Ini adalah arti perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Selanjutnya, apa peranan perkebunan? Kalau kita berbicara tentang perkebunan sendiri, sebetulnya sistem perkebunan atau kita sebut dengan farm estate itu bisa dikategorikan berdasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama dikategorikan perkebunan karena dikelola dengan teknik budidaya yang baik, atau dikatakan sebagai perkebunan karena tanaman yang diusahakan adalah tanaman ekspor. Sebagai contoh misalnya ada tanaman kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kakao. Itu semua adalah komoditas tanaman ekspor. Kemudian peranan perkebunan sendiri kaitannya dalam perekonomian nasional, tentu dia sangat berkontribusi besar dalam pendapatan nasional, kemudian penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, serta penerimaan pajak. Kemudian perkebunan bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama, perkebunan adalah kegiatan ekonomi yang mengusahakan produk tanaman perkebunan. Kemudian sisi yang kedua, perkebunan ditinjau dari sistem budidayanya. Jika ditinjau dari sistem budidayanya, maka perkebunan atau plantation atau estate bisa dibedakan atas dua, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan perkebunan besar atau managed plantation, dan yang kedua adalah perkebunan rakyat atau small estate. Kemudian dari pengertian di atas, kita dapat memberikan arti perkebunan adalah usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan rakyat, baik itu secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam skala yang luas maupun sempit, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara tanpa mengabaikan penyerapan tenaga kerja dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian kita juga harus bisa memahami di dalam perkebunan itu ada kelompok perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Kemudian perkebunan besar sendiri itu terdiri atas perkebunan besar negara atau PBN dan perkebunan besar swasta atau PBS atau nasional atau asing. Kemudian perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat atau pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga perkebunan rakyat. Kemudian yang terakhir, kita juga harus bisa membedakan perkebunan besar dan perkebunan rakyat, di mana perbedaannya itu bisa dilihat dari luasan lahannya, kemudian orientasi pasarnya, pengelolaannya, modalnya, serta jenis tanaman yang diusahakan. Jika dilihat dari luasan lahannya, tentu perkebunan besar memiliki luas lahan yang luas, sedangkan perkebunan rakyat memiliki luas yang sempit. Kemudian orientasinya, kalau di perkebunan besar itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar atau komersial. Sedangkan kalau perkebunan rakyat itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kita sebut dengan subsisten farm. Kemudian di dalam pengelolaannya, tentu di perkebunan besar itu sudah dikelola dengan baik, sedangkan pada perkebunan rakyat pengelolaannya itu seadanya. Kemudian terkait modal, di perkebunan besar itu dibutuhkan modal yang sangat besar atau kita sebut dengan padat modal, sedangkan pada perkebunan rakyat itu tidak padat modal. Yang terakhir adalah tentang jenis tanaman yang diusahakan. Jika di perkebunan besar itu biasanya yang diusahakan hanya satu jenis tanaman saja atau kita sebut dengan monokultur. Sedangkan kalau di perkebunan rakyat bisa diusahakan lebih dari satu jenis tanaman. Baik, saya kira itu untuk materi bab pertama untuk pengertian agronomi, budidaya tanaman, kemudian perkebunan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.